קבעתי עיקרון ברור. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום, ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות. אני יודע שגם אתם, אזרחי ישראל, שומרים על קור רוח. אני קורא לכם לשמוע להנחיות פיקוד העורף. יחד נעמוד. Kan video berikut. Jangan lupa like, subscribe. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kami sudah hampir 2 minggu ya pelayanan, mulai dari Madura, Bali, Kediri. Sekarang ada di Jogja ya, Jogja tepatnya ini di Polda Jogja. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tadi saya lihat satu video, ini luar biasa videonya ya, dimana Benyamin Netanyahu dia mendeklarasikan tekad bulat akan melenyapkan Iran begitu ya. Saudara, kita saksikan videonya bersama saja langsung ya. Oke, ini videonya. Tampak melintas di atas Masjid Quba Mas. Iron Dome milik Israel menangkal serangan drone tersebut. Akhirnya Iran dalang sejumlah kelompok teror di Timur Tengah menyerang Israel Minggu dini hari waktu Indonesia. Serangan Iran terdiri dari drone berjumlah lebih dari 170 drone, rudal balistik lebih dari 120, peluru kendali lebih dari 30, namun hampir 99% serangan Iran tersebut berhasil dihalau oleh Iron Dome. Ada pula sistem pertahanan Arrow atau panah yang mampu menangkis rudal Iran. Keberhasilan Israel melindungi wilayah Israel juga berarti melindungi masjid-masjid di Israel. Sejumlah negara mengecam serangan Iran, yakni Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, Republik Ceko, Paraguay, Uruguay, Guatemala, dan Australia. Saudara, jika Anda melihat video ini, Anda pasti berpikir warga Israel akan panik. Namun Israel sejak Jumat telah mengimbau warga agar berada di dalam rumah dan bunker. Ada larangan ke pantai dan sekolah pada Minggu dan Senin diliburkan. Warga Israel pada Minggu dini hari waktu Indonesia menghadapi keadaan yang tidak mereka inginkan, namun sudah mereka antisipasi sejak lama. Meski Iran yang menyerang Israel, namun warga Iran justru yang khawatir. Pada hari Sabtu malam waktu Iran, mobil-mobil tampak antre untuk mendapatkan BBM. Hal ini terjadi karena pada masa perang Iran dan Irak tahun 1980 sampai 1988, Irak menyerang kilang Iran pada hari pertama perang. Masyarakat Iran khawatir Israel akan melakukan hal yang sama. Akibat serangan Iran ke Israel, perekonomian Iran akan mengalami tekanan. Warga Iran akan alami inflasi, dan akibatnya pemerintah Iran akan dikritik warga Iran sendiri akibat menyerang Israel. Namun Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak mengeluarkan ancaman untuk menyerang kilang minyak Iran. אזרחי ישראל, בשנים האחרונות וביתר שאת בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל, וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. קבעתי עיקרון ברור. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום, ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות.
אני יודע שגם אתם אזרחי ישראל שומרים על קור רוח. אני קורא לכם לשמוע להנחיות פיקוד העורף. יחד נעמוד, ובעזרת השם, יחד נתגבר על כל אויבינו. Iran fired hundreds of the most powerful missiles and drones directly at millions of Israelis. Iran has been attacking Israel for the past 45 years by ordering its vast proxy network to do it for them. Iran used to hide their terrorism behind other terrorists. This is no longer the case. Iran has come out of the shadows to expose their true face, the face of a radical and irrational regime that wants to end the entire free world, directly launching a coordinated attack with missiles and drones at Israeli civilians from inside its own territory. This, saudara Bapak sekalian, ini ya terjadi karena Iran ya mengirimkan 300 rudal balistiknya ya ke Israel. Tapi puji Tuhan 99% kata Daniel Hagari, juru bicara Israel, itu semua dapat dicegah sehingga tidak meledak di bawah ya. Makanya doakan terus juga Israel, doakan pelayanan kami ini Gereja Tanpa Tembok Seduh Pintu. Udah sampai di wilayah, kita kehujanan, kita akan tempuh terus demi jiwa-jiwa. Kita harus rela melakukan apa saja, jiwa-jiwa saudara. Ini hujan lebat sekali dan pohon-pohon juga banyak. Waduh, doakan ini jangan ada pohon yang bermasalah. Nah, oke. Puji Tuhan, kita sampai di kolong jembatan. Anak-anak sudah nunggu di sini. Makanan masih kita tinggalkan di mobil. Wah, puji Tuhan, bisa sampai kita saudara. Hujan lebat. Nah, sampai masker pun ketinggalan. Iya. Hujan lebat sekali. Oke, kita mulai. Pesta anak domba Allah, kita mulai. Biar cepat, kita mulai. Karena mereka pun sepertinya udah lapar juga ya. Udah lapar ya? Ada lapar? Tapi salam. Tetap semangat. Sehat. Coronavirus mati. Haleluya. Kisah ini ceritanya begini saudara. Silas dan Paulus ini seorang pemberita Injil. Pemberita kabar baik. Dia menyampaikan keselamatan di dalam Yesus. Dia menyampaikan tidak ada lain lagi keselamatan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus. Tetapi karena pemberitaan Injil inilah Paulus dan Silas justru diadukan saudara kepada pemerintah yang berlaku pada zaman itu, pemerintah yang berkuasa. Akhirnya saudara, Paulus dan Silas ditangkap, dijebloskan penjara seperti seorang penjahat. Kakinya diborgol, tangannya diborgol. Saudara, tapi kalau kita tadi dengar baik-baik firman Tuhan yang saya bacakan, waktu mereka di dalam penjara, mereka bukan menangis, mereka bukan mengeluh, tapi mereka menyembah, memuji Tuhan. Haleluya! Haleluya! Apa yang terjadi setelah mereka memuji Tuhan? Terjadi gempa. Itu kasih nasi aja, intinya tuh bagi video. Bapak, makan dulu. Ya oke, makan. Ada jalannya, jalan sini. Pak putus. Kita sambil ngopi, habis ngopi kasih makan. Jadi yang jual kopi ini memang orang sini juga. Nggak biasanya kita kasih begini karena memang harusnya biasa 100 orang yang hadir ini. Dulu apa berapa gitu lah ya, sepertiganya. Jadi ya udah kita terus kopi aja. Tapi satu orang satu, kalau dua kita nggak bisa bayar. Iya, kan kita bayar, kita nggak bayar. Kalau kita bayar, kita bayar. Satu dia, tidak ada berdua. Jadi kita manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau dua Tuhannya, kita tidak akan bisa masuk surga. Amin. Karena kita abu-abu namanya, ragu. Kalau dua di dalam hatimu Tuhan, itu tidak akan bisa engkau masuk surga. Tetapi kalau satu Tuhan yang kau pilih, yaitu di sini dikatakannya Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita,
Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah juru selamat itu. Esa, amin. Esa. Jadi kita sebagai umat manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Kalau engkau punya Tuhan di dalam kehidupanmu dua, kamu tidak benar. Harus satu kau pilih, amin. Haleluya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami percayakan setiap apapun yang ku perkatakan ini, firman yang sudah saya bacakan Tuhan Yesus terhadap mereka Tuhan, biar mereka Tuhan mendengar, bahkan mengerti bahwa kami harus punya Tuhan satu, yaitu Yesus Kristus. Sebab kami percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang mati di kayu salib, rela berkorban, sebab Dia adalah juru selamat. Tidak ada satu-satu, Dia adalah satu-satunya untuk membawa kami dalam surga, jalan satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan Tuhan Yesus menikmati Tuhan makanan ini Tuhan Yesus. Semuanya kuserahkan di dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan. Mereka Tuhan yang berkekurangan Kau cukupkan Tuhan. Mereka yang mempunyai masalah Tuhan, Engkau angkat masalah mereka. Dan aku tahu Engkau adalah Tuhan dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuserahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Udah jual makanan. Udah tadi. Anak bagi. Oh, bagi dulu orang tua semua. Iya, orang tua dulu. Bisa sih dapat anak-anak bisa. Ya, langsung pulang. Langsung pulang aja. Ini airnya. Ada tentara ya. Karena ada acara mereka, kalau nggak ada acara mereka, biar cuma ada mereka. Pulang aja. Langsung pulang. Ada acara. Pulang aja Bu ya. Jos, Pak, nanti di sini dulu ya, duduk dulu nanti ya. Gua lihat kasihnya udah agak kering. Udah mendingan kering. Coba. Kemarin kan udah ini kan. Ya ambil kasih air nih. Coba kau videoin dulu dari Dewan Sumur Dekan. Sini, Kai. Nanti diambilin. Kakinya mana. Videoin apa lo? Kai. Doain itu. Yang kakinya. Nah, suruh duduk. Ya. Ya, supaya bisa terus berjalan sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Karena selama 6 tahun kami pelayanan di gereja tanpa tembok pintu, sudah 1000-an orang dari Bani Kedar Nebayot yang percaya Yesus. Dan terus bertambah jumlah jiwa-jiwa yang hadir. Kita doakan supaya makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Terima kasih bagi saudara yang sudah mendukung pelayanan ini, yang belum mendukung juga Tuhan berkati. Di lain waktu pasti kalian memberkati, karena kita diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pelayanan gereja tanpa tembok pintu, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Lindungi Israel. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.